wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini dari gambar bercerita nih. Ini saya mulai dari pemahaman kita. Kaitannya dengan gambar bercerita, mungkin setelah kita mengalami pencurian pada tahun-tahun yang lalu itu masih banyak ditemukan mispersepsi atau mungkin dari Bapak Ibu pendamping ada yang kurang paham. Maka saat ini monggo kita pahami secara kaitan dengan pengertian gambar bercerita. Gambar bercerita adalah sebuah gambar atau mungkin yang bisa mengisahkan tentang sebuah cerita, tetapi tidak dibumbui dengan tulisan. Ada berbagai contoh yang mungkin kurang pas ketika dilaksanakan. Yang pertama adalah bentuk gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi gambar seperti ini pengertiannya bukan gambar bercerita, tapi ini cerita bergambar alias komik. Nah, ini seringkali saya menemukan ketika menjadi juri ketika tahun lalu. Ini bukan klasifikasi atau pengertian dari gambar bercerita. Yang kedua, ada yang mungkin relatif bentuknya dengan bentuk-bentuk seperti ini. Ini adalah sebuah konten atau propaganda. Idealnya sebuah gambar bercerita adalah sebuah gambar yang tidak ada tulisan. Karena tulisan itu sudah diwakili dengan bentuk gambar yang mampu menceritakan sebuah tema. Dari tema-tema yang ada itu diceritakan. Dari cerita itu dibuat berita, kemudian kita bisa membuat sebuah kesimpulan atau sebuah judul, atau kita minimal bisa membuat sinopsis dari tema yang ada. Untuk tahun ini kita masih mengacu pada tahun yang lalu adalah temanya tentang budaya daerah. Maka itu Bapak Ibu pendamping bisa melatih anak didik untuk membuat sebuah gambar yang isinya visualisasinya adalah mungkin latihan tari atau mungkin pertunjukan yang hubungannya dengan kesenian daerah, permainan tradisional yang tidak keluar dari aturan-aturan yang sudah ditentukan. Untuk latar belakangnya monggo bisa di sekolah, bisa di alam bebas, atau mungkin bisa di tempat lain yang mungkin dinilai bisa memperkeruh suasana yang akan dimunculkan. Kemudian Bapak Ibu, aspek yang ada dalam sebuah gambar bercerita ada juga aspek, yaitu aspek edukasi. Bagaimana gambar itu mampu membuat penilai atau pemerhati atau penikmat seni dua dimensi itu mengukur kemampuan dari sang pencipta ini. Misalkan ada unsur gotong royongnya, kebersamaannya, keberagaman, atau mungkin ada nilai toleransi. Itulah adalah aspek edukasi. Yang kedua adalah aspek cerita. Aspek cerita di sini adalah selain sesuai dengan tema, tentu saja originalitas dari sebuah karya itu mungkin murni dari anak-anak. Mungkin ketika anak-anak melakukan sebuah cerita tentang budaya daerah, itu memang dari sebuah anak-anak seperti itu. Mulai dari cara pengumpamannya dalam bentuk-bentuk gambar, itu anak-anak cenderung membuat bentuk gambar itu sesuai dengan daya imajinasinya. Mungkin bentuknya bisa dibuat dengan bentuk-bentuk yang semi karikatur atau semi karikatur. Itulah yang namanya kemampuan bercerita berdasarkan kemampuan anak-anak. Itu adalah sebuah cerita, tentu saja juga ada alurnya. Ketika gambar itu dilihat dari sampai kiri sampai kanan atas bawah itu kelihatan enak karena dibuat secara luas dan komunikatif. Terkait dengan penyajian itu juga ada yang namanya unsur ketika saya membuat contoh seperti ini, ya. Ini saya punya contoh. Satu gambar yang dibuat seperti ini belum bisa mewakili unsur dinamis atau ekspresinya juga kurang. Terus ini cenderung siap. Jadi
pola-pola gerakan yang digambarkan dalam sebuah cerita itu kurang. Beda lagi dengan ketika Bapak Ibu melatih anak-anak dengan bentuk gerakan seperti ini. Dari gambar yang ada ini, ada semacam gerakan yang ditampilkan. Mas Yo ini hanya 2 orang, tetapi ini simbol-simbolnya bukan tidak lengkap. Kemudian ada orang menari, ada yang mengiringi, ini juga masuk dalam penilaian. Artinya dari si pelukis ini lebih ke dalam menuangkan sebuah ide atau gagasan. Kemudian untuk kompleksitas, kaitannya dengan seperti tadi, kompleksitas itu gambar dibuat dengan banyak ragam. Hilang mata Bu Santi, repot. Misalkan seperti ini. Ini melakukan apa ya? Ini ya kalau kita dengan Pulau Taus Besok ini ada berbagai simbol dan berbagai bentuk yang mewakili karakter masing-masing. Ada orang menari, di sini ada yang apa istilahnya ya? Ada yang mengiringi, ada tarian juga bermacam-macam, ada simbol bendera, ada bineka ini secara apa ya? Hakikatnya ini mencerminkan sebuah nilai keberagaman ya, ini mewakili daerah Jawa Tengah, mungkin daerah Jawa Barat dan sebagainya, masuk dalam unsur kompleksitas. Boleh, sangat boleh dilakukan seperti ini. Jadi monggo anak-anak dibebaskan dan disarankan untuk membuat sebuah gambar yang bermacam-macam. Dan tentu saja kita juga selalu berpedoman pada unsur-unsur yang tidak melanggar normatif dan juga tidak melakukan kebesaran. Itu Bapak Ibu terkait dengan aspek terakhir yang saya bisa ceritakan adalah aspek penguasaan ragam material. Di sini boleh digunakan ragam material yang sifatnya basah, itu kita bisa menggunakan cat air dan akrilik. Yang kedua, menggunakan ragam material sifatnya kering, itu bisa spidol, pensil warna ataupun krayon. Itu monggo Bapak Ibu memilih salah satu atau bisa menggabungkan dua-duanya ya. Itu adalah penggunaan yang mungkin dinilai sesuai dengan kemampuan anak didik pada dengan kami. Terus yang selanjutnya adalah persiapan yang akan kita berikan kepada peserta, yaitu panitia menyediakan 1 buah kertas, tidak double gitu, 1 lembar kertas gitu. Terus alat membawa sendiri, entah krayon, entah bola, atau bawa sendiri. Satu peserta gitu, 1 peserta. Yang selanjutnya, bila mana ini mengantisipasi ya, jika tempatnya nanti kurang, boleh membawa meja dari rumah, meja lipat itu. Karena kalau pengalaman yang lalu itu kita kasih 2 ruangan masih kurang Bapak Ibu. Jadi ada anak yang meleset gitu ya, jadi ya rusak nih Pak. Makanya ya kalau bisa ini dibawain meja lipat untuk kenyamanan anak-anak. Jadi gambar itu jelas dan anak-anak tidak terganggu adanya duduk yang tidak nyaman gitu. Yang selanjutnya, waktu yang disediakan itu sama dengan kriyaannya 4 jam. Ketika kita mulai jam 8 otomatis akan selesai pada jam 12. Atau mungkin kalau kita setengah 7 ya setengah 8 ya mungkin ya, karena yang rumahnya jauh mungkin juga kasihan. Makanya kita sepakati jam 8 mulai sampai jam 12. Jam 8 guys, dengar Bu. Kemudian terkait dengan penilaian itu ada beberapa pokok penilaian. Yang pertama adalah kesesuaian tema dan cerita. Terus yang kedua kreativitas, dan yang ketiga adalah hasil akhir.
masing-masing 30, 30 dan 40. Tetapi di sini kami tidak bisa memberi nilai maksimal dalam arti 100, mungkin di bawahnya 90. Untuk apa? Kabar pemerintah nilai maksimal yang kita berikan dari juri itu adalah 90. Jadi tidak berani. Kalau betul-betul sempurna ya baru 100, tapi ya tidak ada yang betul sempurna, tidak ada cara, makanya 90, jadi 30, 30. Sebenarnya idealnya 40 kira-kira, tapi nanti kita pilih 30, 30. Terus mengacu pada pengalaman yang lalu-lalu itu sebenarnya kalau kita maunya maju ke tingkat kabupaten atau tingkat provinsi itu Bapak Ibu guru pendamping harus menentukan hal-hal yang baru untuk melaksanakan didiknya. Karena apa? Gambar yang sudah dipakai yang menjadi rujukan, kemudian dengan teknik yang sama dengan pola pembicaraan yang sudah diulang-ulang itu, kalau jurinya profesional itu mudah ditebak. Makanya kalau saya mengamati di kejuaraan tingkat-tingkat nasional, tingkat yang lebih tinggi dari kabupaten itu, unsur kebaruan adalah yang paling menentukan. Jadi di situ seorang kreator itu menciptakan teknik-teknik yang belum pernah dilihat. Mungkin dari segi pewarnaan, mungkin dari segi coretan-coretan itu biasanya itu bisa menemukan entah itu gradasinya atau akuarelnya atau mungkin dari arsirannya itu khas. Jadi itu belum pernah ada di internet atau belum pernah ada di media-media yang lain. Itu merupakan pencapaian yang paling tinggi yang mungkin bisa kita wujudkan sehingga mana kita pengen untuk maju di tingkat yang lebih tinggi daripada kecamatan. Kemudian tentang pewarnaan juga begitu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat ragam warna dari bahan-bahan yang mungkin belum pernah ada. Malah saya itu cenderung kalau Bapak Ibu punya ide gagasan membuat semacam formulasi dari bahan-bahan seperti kulit, jati dengan teknik mungkin yang belum pernah ada, itu mungkin di tingkat nasional karena polisi itu akan menjadi nilai yang lebih. Tetapi selama ini ngono ae gambarnya bikin teknik seperti itu. Kalau kita inginnya maju di jenjang yang lebih tinggi, kelihatannya kita masih belum mampu karena ya secara umum gambar itu juga kita belajar dari media-media sudah ada. Otak Bapak Ibu, saya kira mungkin ada yang bisa jelaskan atau mungkin ada yang ditanyakan, monggo kaitannya dengan gambar bercerita. Ini Mas Rifain, monggo kelembutan ngomong. Ada sinopsisnya berarti. Sinopsis itu sebenarnya sunnah menurut saya, karena untuk hal yang utama penilaian adalah pada karya yang berbentuk coretan, bidang, garis dan warna, bukan soal cerita dalam bentuk tulisan. Seandainya itu di paling juga saya dan betul jadi betul nopo-nopo. Saya mau mungkin mau itu. Tidak usah, tidak usah, tidak usah. Terus ukuran kita nanti dibiasakan untuk anak-anak menggambar kertas yang ukuran lebar, yaitu anak-anak menggambar ukuran kertas yang menggambar anak-anak SMP. Jadi nanti terbiasa. Ketika latihannya di kertas kecil, nanti ketika medianya lebar, tuh anak juga akan mengalami kesulitan belum mampu beradaptasi. Itu kemudian tidak usah diberi garis tepi. Nanti seandainya itu diberikan garis tepi hasilnya bagus juga tidak apa-apa. Tapi kalau hasilnya tidak ada pengaruhnya malah elek ya tidak usah. Karena garis tepi itu mengurangi waktu. Garis itu juga minimal berapa menit itu, jadi mendingan dibantu membuat bentuk-bentuk yang lain yang lebih kreatif dan lebih komunikatif. Terus apa lagi? Gini semua jadi pesan yang bilang tapi mungkin dong itu yang aku mau tahu yang berkata. Tadi di ketentuan dalam menggambar adalah gaya,
Kalau dilanjutkan budaya bersih, misalnya, gambarnya anak-anak kerja bakti boleh apa enggak? Boleh saja, tetapi pengertian secara mendasar kalau budaya daerah itu apa yang dilakukan di daerah masing-masing level masa secara karyawan lokal dan secara lokalitas. Biasanya budaya daerah itu kebersihan, tetapi sifatnya masih tradisional, Bu. Mungkin dengan menambahkan ragam-ragam bentuk yang mungkin penggunaan rijing, patul dan sebagainya dengan tradisi kedesoannya itu, saya kira itu akan lebih mudah untuk dipahami. Itu benar. Halamannya ada patungnya seperti itu misalnya. Justru saya yang dinilai patungnya, Bu, kalau itu. Karena kembali lagi temanya budaya daerah. Bersih-bersih sebenarnya budaya, tapi budaya kegiatan, bukan untuk nopo-nopo malah keresan. Ada semacam nopo pemikiran bagi saya. Niku kalau bisa, ini sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita buat selain bersih-bersih, tapi toh nanti kalau berbangsa itu bisa nopo. Saya cenderung ke budaya itu tarian, kegiatan budaya seperti mungkin ada orang nyadar, ada orang yang mungkin menari, orang lomba, orang yang kenalikan. Lain pemahaman saya kalau budaya itu seperti itu, budaya asli Indonesia. Atau itu yang biasa